Orang bilang peta itu adalah jendela dunia gitu. Lu buka peta sama dengan lu kayak buka jendela. Tapi kita nggak boleh naif juga, Bang. Masyarakat kita suka dibodohi gitu loh. Teman-teman waktu itu kan ngasih tahu tuh, ini Mahir nih mau keliling Indonesia nih. Ya biasa aja kali keliling Indonesia gitu kan. Pakai sepeda. Ya biasa aja kali. Banyak orang keliling Indonesia pakai sepeda. Dan semenjak gue kuliah, gue sadar bahwa gue nggak pengen keliling Indonesia. Dan gue nggak suka kata keliling. Kurang cakap bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah tidak jujur, itu sulit. Jujur itu memang menyakitkan. Tapi orang jujur juga yang paling cepat disingkirkan. Itu pilihan. Dalam banyak kasus, kita jumpai orang lebih suka berkata manis dan menyenangkan hati orang lain. Dalam diri seorang pengembara, jujur dalam melakukan sebuah pengembaraan itu penting. Seseorang yang pernah mengembara sendirian pasti merasakan bahwa jika ia berbohong, maka bukan membohongi orang lain, melainkan membohongi dirinya sendiri. Pengembaraan dimulai dari menaklukkan ego, melawan hawa nafsunya, dan memulainya dengan perasaan riang gembira. Dengan saya Sugi Kiting. Di sini kita mau ngobrolin yang nggak terlalu penting. Daripada kita pusing, mendingan kita sharing bersama Muhammad Mahir yang sudah berkeliling. Wah, kayaknya lama-lama jadi main pantun ya kan? Bukan pantun. Yang penting belakangnya sama, ngayunnya enak. Oke. Ngopir. Siap, Bang. Namanya juga ngopi. Gua tuang dulu nih, Bang ya. Iyalah, ini itu Arabica atau Robusta nih? Robusta itu, tahu Robusta itu apaan? Apa tuh? Oh, ada singkatannya. Kopi nih. Busuk tapi asik. Robusta. Mahir. Yep. Lama ya gue gak ketemu lo ya. Lama banget ya. Lu udah keliling-keliling, udah balik, gue boro-boro nyambut lu. Mahir ini gue kenal dulu. Gue sempet underestimate sebenarnya dulu pas dia ikut di pelatihan atau diksarnya Pataga ya. Ya. So, teman-teman waktu itu kan ngasih tahu tuh, ini Mahir nih mau keliling Indonesia nih. Ya biasa aja kali keliling Indonesia gitu kan. Pakai sepeda. Ya biasa aja kali. Banyak orang keliling Indonesia pakai sepeda. Tapi yang gue bener-bener salut, lu tuh bisa, kok ada kepikir lu naik sepeda tapi menyambangi satu persatu gunung sampai akhirnya Seven Summit Indonesia ya. Coba perkenalkan diri lu, siapa Mahir? Ajaib ini manusia. Jadi kalau nama lengkap Muhammad Mahir Abdullah, panggilan Mahir. Kalau di Instagram, orang yang bertemu di Instagram dengan username Penjelajah Nusantara. Tadi Bang Sugi bilang sempat underestimate dengan gue aja. Bahkan kalau inget dulu gue bilang, lu mau keliling Indonesia gini-gini. Iya, pakai sepeda ya. Orang naik gunung aja agak susah gitu kan, lebih bawa sepeda. Pas itu gue jelasin juga Bang Sugi bahwa gue nggak bawa sepeda ke gunung gitu. Kalau ditanya kenapa kepikiran hal begitu,
gue suka cerita ini gitu. Gue suka cerita ini dan karena ini gue ngalamin sendiri ketika sekolah dasar gitu ya Bang ya. Jadi kalau ada sekolah atau di kantor atau dimanapun kita pernah lihat peta Indonesia sama peta dunia, biasanya samping-sampingan. Tuh peta dunia tuh satu jengkal itu bisa ngelewatin 2, 3, 4 negara, bahkan 5 negara lebih gitu. Apalagi di Eropa gitu kan. Di Indonesia tuh di peta yang sama dengan skala yang sama, satu jengkal itu cuma satu negara. Di situ gue merasa bahwa Indonesia tuh kalau jadi Eropa tuh Sumatera negara, Jawa negara, Kalimantan negara dan seterusnya. Pas gue peta Indonesia yang khusus peta Indonesia, bukan yang peta dunia, gue cuma berpikir nih pulau-pulau kecil ini ada apa? Ada orangnya nggak, ada manusianya nggak, ada ya begitulah. Pas lagi SD namanya masih ya belum tahu dunia luar lah dan pakai hayalan lu gitu tuh. Ya pikir ada mall atau enggak dan seterusnya gitu Bang. Dan yang gue pikirin tuh adalah keliling, karena yang sering gue denger kalau nonton TV bahasnya keliling Indonesia. Ya udah gue pakai kata keliling. Itu dulu ketika masih pakai kata keliling. Jadi semenjak impian itu gue rawat dan bahkan di SD pun gue masih dicekokin sama guru-guru gue gak nyalain guru-guru gue ya, mungkin mindsetnya aja yang berbeda gitu kan, bahwa cita-cita itu adalah profesi Bang. Itu yang gue suka sebel sampai detik ini ketika masih ada guru di era 2024 masih menunjukkan bahwa cita-cita adalah profesi. Cita-citamu jadi apa? Polisi, tentara, dokter, guru. Bagi gue itu profesi. Cita-cita tuh bukan itu gitu, bagi gue bukan itu. Ya mungkin ada yang gak sepemahaman sama gue atau yang sepemahaman, ya itu silakan aja. Tapi bagi gue cita-cita bukan itu profesi yang kita idamkan. Ya silakan profesinya apapun. Tapi lu punya cita, ya lu rawat impian itu. Ya gue rawat tuh. Sampai SD, SMP, SMA, gue makin tertarik. Sampai dulu zaman gue RPUL Bang. RPUL mungkin Bang Sugi mah lebih dulu lagi kali. Belum sebelum RPUL apa Bang? Zaman lu tentang wawasan Nusantara tuh. Apa ya? Yang wawasan Nusantara. Ya. Geografi. Ya. Pengetahuan tentang geografi ya Nusantara sih, tentang Indonesia. Intinya adalah gue dulu tertarik tentang hal begitu. Sampai gue rawat impian itu dan gue STM, gue udah pengen banget keliling Indonesia, harga mati keliling Indonesia. Dan gue harus kuliah buat keliling Indonesia. Lu kuliah juga? Gue kuliah S1 konseling di Unindra. Dulu tujuan Unindra tuh Indonesia Raya. Indonesia Raya. Universitas Indraprasta. Indraprasta. Dulu gue mau ngambilnya, pengen bangetnya sebenarnya kalau nggak antropologi, ngambil psikologi. Karena gue butuh itu buat antropologi keren tuh. Tapi kan biayanya juga keren. Iya. Nah, akhirnya ya mau nggak mau karena biayanya tinggi, gue ambil konseling yang menyerupai dengan apa yang gue butuhkan buat ekspedisi. Dan semenjak gue kuliah, gue sadar bahwa gue nggak pengen keliling Indonesia. Dan gue nggak suka kata keliling. Akhirnya lu pakai apa itu? Jalannya? Pakai sepeda. Iya, kan keliling juga. Iya, tapi dulu gue nggak suka kata keliling. Karena banyak orang bilang keliling Indonesia, tapi nyatanya dia nggak keliling Bang. Arti nggak muter gitu kan? Keliling matematika berputar kan? Berputar. Ketemu titik yang sama kan? Itu yang gue mau bahas. Maksud gue, nah ini udah lo jawab duluan. Benar, banyak orang dulu, gue keliling Indonesia gue mau keliling Jawa nih. Padahal dia misalnya dari Banten ke Banyuwangi. Ya udah sih, jarak lurus kan? Lintas dong. Lintas. Kalau keliling kan mungkin dari Banten ke lewat selatan ya kan, nanti baru sampai Jawa Timur tuh Banyuwangi tuh ke utara tuh keliling tuh. Betul, sepakat. Dan yang gua tangkap kemarin, yang gua lihat di peta lu itu, lu dari mana kemana sampai ke Papua terus nyebrang sini, circle gitu kan. Nah, ini beneran keliling gitu. Tapi tetap gua nggak suka pakai kata keliling. Ya konsekuensinya terus pakai kata apa? Gini. Kenapa lahir gue benci kata keliling? Karena sebuah kata yang sering dijadikan manipulatif ke banyak orang tadi, gitu kan. Gue mau keliling Jawa, nyatanya dia nggak keliling Jawa. Gue keliling Indonesia, nyatanya dia nggak keliling Indonesia. Memperbuat judul. Nah, gitu kan. Jadi membesarkan, kalau ibaratnya di YouTube tuh apa sih namanya, thumbnailsnya harus yang wow gitu biar orang tertarik. Berarti kalau kesimpulan gue gini, kalau orang lain memperbuas judul, lu menjawab judul. Yap. Iya, jawaban lu
jelas banget itu lu jawab dengan oke lah itu. Lu duluan mana lu hobi naik gunung dengan hobi sepeda? Gue nggak hobi naik gunung dan gue nggak hobi naik sepeda. Kenapa lu lakuin itu? Gue suka kegiatan intinya yang berupa dulu gue sebutnya petualangan. Pas sebelum gue bedah kata atau makna dari kata petualangan itu apa, pengembara itu apa, dan seterusnya gitu kan. Sampai gue baca banyak buku ceritanya bang. Gue nggak pernah nemuin di satu buku pun dalam sejarah ada kata petualang, tapi yang ada penjelajah. Contoh, Cheng Ho, Vasco da Gama, Marco Polo dan seterusnya. Mereka ditulis dalam sejarah penjelajah, bukan petualang. Terus gue bilang, kenapa kok nggak ada petualang gitu? Sampai gue benar-benar dan akhirnya terjawablah sudah. Walaupun gue yakin di bagian ini banyak orang nanti nih nggak akan setuju, karena gue pernah juga nge-repost video dulu Om Don Hasman gitu kan. Banyak orang debat juga karena itu. Tapi bagi gue memilih kata penjelajah. Gue hanya menyebut diri gue penjelajah, tapi nggak minta sebut gue penjelajah dong, nggak. Gue cuman. Tapi gue lebih setuju juga. Maksud gue, misalnya nih ada orang bilang Belanda tuh penjajah ya. Gue lebih di kuping gue tuh lebih srek kalau dia penjelajah, karena dia dari dataran Eropa ya kan, menjelajah menuju Indonesia. Gue nggak paham arti menjajah tuh. Menjajah kan gimana ya? Menyakiti banget gitu, dan mungkin orang merasa tersakiti, tapi menurut gue itu kayak sejarah yang dibebas lantar, diselewengkan. Tergantung sudut pandang. Tergantung sudut pandang. Ini sudut pandang gue pribadi ya. Dia menjelajah ke Indonesia karena dia tuh kan pelajaran geografinya atau ininya bagus ya, pengetahuan ininya. Terbukti topografi Belanda tuh topografi kita tuh yang memetakan Belanda tuh, yang membuat Belanda. Betul. Dan sekarang disimpan dengan rapi di Belanda. Ceritanya begitu. Dan dia tahu tanah Indonesia itu waktu itu bukan Indonesia kan. Waktu itu kan Nusantara. Nusantara tuh kerajaan. Kita jadi ngobrolin situ. Dan dia kesini karena tahu tanah Nusantara itu subur. Betul. Makanya, dan tahu kenapa subur, dia tahu itu gunung-gunung berapi, tanahnya tanah vulkanik, tanah subur. Nah, dia pasti numpang tanam di sini tuh akan subur, akan menghasilkan ini, dan yang dia tanam itu kan rempah-rempah saat itu tuh. Betul. Dia tanam tebu, dia tanam kopi, dia tanam pala, lada dan sebagainya untuk bahan minuman, bahan yang saat itu paling mahal itu. Dan dulu kan dia nggak, ya gue kemarin di Guru Gembul ya gue dengerin itu Belanda nggak cari tambang, nggak cari ini, dia numpang nanam gitu. Dan walaupun saat itu terbuka korupsi dan sebagainya, mandor-mandor itu sih, demang-demang itu yang orang ininya yang justru yang ini kan. Iya. Iya. Jadi oke lah, lu menjelajah, lu masih lu senang disebut menjelajah. Ya wajar sih memang. Lu menjelajahi pelosok-pelosok atau sudut-sudut Indonesia dengan bersepeda dan berkeliling sebetulnya. Ya berkeliling. Betul. Kan? Karena jadi circle tuh, jadi bulatan. Betul. Jadi tadi yang Bang Sugi bilang, kalau gue bilang berkeliling, kata itu sudah bagi gue sudah terlalu kotor karena banyak digunakan oleh orang-orang yang manipulatifkan sebuah perjalanan atau ekspedisi mereka dengan kata keliling, kalau mereka keliling. Nah, sehingga terdengar buas. Ya, kalau tadi pertanyaan Bang Sugi mengenai sepedahan dulu atau gunung dulu, sebenarnya kalau aktivitasnya gue lebih awalnya dari gunung baru ke sepeda. Dan kenapa gue bilang bukan hobi? Kalau gue lihat ya, orang hobi tuh sampai di detail punya semua ini itu dan sebagainya, sampai bener-bener menggilai lah. Ya gue biasa aja. Gue bahkan gak hanya gunung kok gitu. Gue suka mau masuk itu ke cuman desa-desa atau hal-hal yang tempat-tempat yang belum lu kunjungi, banyak orang belum ke situ. Gue suka ke situ. Kenapa sepeda? Dulu gue pernah bang, orangnya saksinya masih hidup, teman-teman di Bandung. Gue lupa nama museumnya apa. Jadi ada satu museum museum kecil di Bandung, daerah Bandung. Gue lupa nama museumnya nih. Gue jalan kaki, cobain dari Jakarta ke Bandung gitu. Buat persiapan ekspedisi gitu. Itu 2013 kalau nggak salah gue coba. Kok lama? Kok jadi setiap ada mobil lewat kita tergiur gitu. Dulu kan tujuannya kalau pakai jalan kaki gitu kan bisa menikmati, merasakan
situasi, kontur jalan dan lain sebagainya gitu. Gue pengen melihat Indonesia lebih dekat dan lebih bijaksana gitu. Kalau pernah denger lagunya Sherina pas masih kecil kan, lihat lebih dekat dan lebih bijaksana, itu kayak ya juga ya, kita terlalu menjudge sesuatu, daerah ini begini, orang suku ini begini. Gue pengen ngerasain tinggal sama mereka, jadi bagian sebentar dari mereka seperti apa sih. Jadi ketemulah transportasi sepeda. Sepeda itu Sarananya ya. sebagai sarana. Jadi gue nggak hobi sama sekali. Gue nggak hobi. Makanya gue suruh patahkan kalau dibilang lo hobi sepeda. Enggak, gue nggak hobi sepeda. Bahkan gue disuruh teman-teman sepeda kalau ngobrol nih, ngomongin hobi, ini keren sekian nih sekian, gue bego gitu kayak. Nggak ngerti. Gue menguasai sepeda gue, tapi sepeda orang lain gue nggak kuasain. Gitu. Tapi gue bisa menguasai sepeda yang gue pakai. Oke lah, terjawab tuh berarti. Gue pikir lu memang hobi. Tadi gue pikir lu kesini bersepeda. Satu ya kan. Yang kedua, lu udah nggak ngerokok pasti. Nah, nanti kalau gue mau misalnya ngasih ongkos sedikit, biasanya kan gue, Hir, nih uang bensin. Lah, lu datangnya pakai sepeda. Hir, nih uang rokok. Lu nggak ngerokok juga, bahasanya apa nih? Tapi sebenarnya gue paling benci itu kalau ada kata-kata, ada uang rokok nih. Itu gue sebenarnya sebel. Atau uang denger gitu. Sebel. Berarti terbantahkan ya bahwa lu sebenarnya nggak hobi, tapi hanya sepeda itu sebagai sarana lu untuk menjelajah, tadi kata lu menjelajah dan apa namanya ya, berpetualangan, petualangan ya. Iya, penjelajahan. Ya, terus berpetualang. Petualangan tuh gini, ya lu punya jiwa petualang. Ini pendapat gue ya, sama karena gue berpendapat gini. Petualangan itu datang dari dalam diri sendiri dan akan mengetahui apa sih yang ada di sana. Tuh sifat jiwa petualangan tuh akan seperti itu. Betul. Kenapa gue naik gunung juga sama? Karena gue pengen tahu di atas tuh seperti apa. Seperti apa pemandangannya, seperti apa rasanya dan lain-lain tuh. Jadi kalau gue udah naik ke gunung, terjawab tuh petualangan gue tuh. Dan akan petualangan itu selalu akan datang dan terus datang. Betul. Oh, gunung ini bagaimana ya? Oh, gunung ini. Oke, kalau dibilang gak hobi, tapi orang lain akan nyebut itu hobi. Betul. Kalau gue adalah itu jiwa gue pengen tahu. Gitu. Apalagi gue kenal peta nih. Dengan rasa penasaran makin tinggi. Orang bilang peta itu adalah jendela dunia gitu. Lu buka peta sama dengan lu kayak buka jendela. Wah, luas banget gitu ya. Ini akan gue jelajahi, bisa lewat sini. Ini ada apa ya? Ini bagaimana ya? Ini kontur begini, ini sungainya seperti apa ya? Ini di sini biasanya ada air terjun nih. Betul. Semakin banyak gue lihat peta, terus unek-unek gue tuh semakin pengen banyak teka-teki yang harus gue jawab. Mungkin sama lah. Kurang lebihnya begitu sih Bang, sebenarnya. Soal kalau tadi kan peta, tadi gue alasan gue peta, ngelihat peta dunia kan, peta Indonesia dan seterusnya. Jadi rasa ingin tahu yang harus terjawab ya. Kalau nggak jalan kita keluar ya nggak akan tahu gitu. Iya, itu dia. Lu sarananya itu. Tapi saat itu kalau sempet itu dulu belajar navigasi juga, itu pasti ada apa skill dasar. Lu menjelajah kan nggak bukan tanpa dasar ya. Betul. Lu pakai semacam panduan, lu mau kemana lewat mana, berarti kan tahu, ngerti navigasi dong. Nah, terus gue waktu itu biasa aja sih saat orang-orang ini Mahir mau kelilingnya apa Indonesia nih pakai sepeda, iya biasa aja sih. Cuman yang di luar sama sekali perkiraan gue, dan gue salut beneran, dan gue pun satu, selain gue memang gak ada tujuan ke sana, tapi gue kaget juga lu bisa naik sampai ke Kartens gitu. Nah itu lu mulai start dari sini, tujuan lu kemana dulu tuh? Jadi gue start tuh 11 Maret 2018 Bang ya. Semua yang gue mulai itu sudah gue manajemenkan, gue mapping. Gue jadi mapping bener-bener baik itu jarak. Gue udah buat etape-etapenya lengkap. Bahkan semua yang akan terjadi udah gue persiapkan. Itu gue mempersiapkan itu kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau orang bilang juga ya, jadi gue pakai, sebelum bicara ke situ ya nih, gue pernah goblok, tolol, diketawain. Ada saksi-saksi gue kalau di sepeda, ada namanya Mas Jagat, ada di Federal Ciracas, terus juga ada Om Batok gitu, dari dulu dia jadi Trans 7, terus juga ada Om Botak, ada anak tram.
mereka itu saksi gue ketika gue goblok. Gue pernah naik sepeda dari sini pakai sepeda jelek dari 15. Ya gue bener jelek lah. Intinya kurang proper buat jarak jauh ke Bandung. Gue main di Tahura. Rantai gue putus, gue nggak bawa Tahura Taman Hutan Raya, ya, Juanda. Gue nggak bawa pemotong rantai, gue nggak tahu cara. Ya gue tahu cuma zaman kecil, ya lu ketok aja pakai batu sama paku gitu kan. Gue telepon nih mekanik yang di Ciracas, Mas ini gimana Mas, rantai putus. Adanya apa Hir? Cuma bawa tang doang. Mas tapi ini hilang satu, ya udah kurangin aja, putusin, cari paku, ketok-ketok gitu. Akhirnya tidur dalam Tahura itu lagi tuh. Nggak bisa keluar karena tuh rantai putus di dalam. Jadi kan gue explore ke yang curug terakhir tuh naik sepeda gitu kan. Udah gue tidur situ, gue nginep di musola gitu. Udah gue balik. Itu bego gue pertama. Bego gue kedua 2015. Gue masih belum ngerti cara manajemen suatu ekspedisi. Belum paham banget, belum menguasai banget. Gue jalan coba, gue trial dulu nih sebelum jangan sampai gue tadi bahasa orang-orang keliling Indonesia tapi mati konyol, perjalanan digunjingin di banyak orang dan lain sebagainya. Gue nggak mau. Gue jalan. Pikir gue cuma satu. Kan masalah budget nih dalam ekspedisi. Nggak punya sponsor tapi budget harus ditekan dong. Itu menghemat. Apa yang terjadi karena gue hemat? Tipes bang. Nggak makan. Makan gue tiap hari nasi kucing 2.000. Budget gue sehari pokoknya nggak boleh lebih dari 20.000 keluar. Iya, itu harga mati. Kalori yang lu butuhin nggak terpenuhi dengan. Karena gue nggak menghitung itu dulu. Gue akuin bang gitu. Maksudnya banyak orang malu untuk mengakui bahwa dulu dia bagaimana gitu. Gue akuin. Jadi gue berhasil lah gitu. Uji coba pertama tuh ekspedisi bersepeda Jakarta Jogja, Jakarta dan pendakian 7 gunung di Jawa Tengah. Bersepeda ke Jogjanya nyampe. 7 gunungnya selesai. Pas balik dari Jogja mau ke Jakarta lewat selatan Jawa, keberangkat utara, pulang selatan. Sampai Kebumen gue tepar, sakit. Untung gue masih punya budget buat ke dokter. Teman-teman, gue nginep 2 hari di chapter Federalis Gombong. Teman-teman dari Jakarta marah-marah. Pulang, jangan nyusahin orang. Apalagi duit lu terbatas, pulang. Langsung gagalin ego buat selesain sepeda sampai Jakarta, pulang naik bis, loading. Jalan lagi 2017, gue masih kurang puas. Oh sepedanya gue kurang nih, geometrinya nggak pas, carrier-nya nggak bener buat naik gunung, caranya, konsepnya, pendanaannya. Gue coba lagi, ekspedisi bersepeda Jakarta-Bali 14 gunung. Tapi nggak balik ke Jakarta loading memang, jadi ekspedisi Jakarta-Bali. Kalau sebelumnya kan Jakarta, Jogja, Jakarta. Ini Jakarta, Bali 14 gunung. Alhamdulillah selesai, sukses. Alhamdulillah tuh. Dari situ gue udah menemuin semuanya dengan oke. Gue udah sanggup, gue yakin, gue petain semua. 2018 gue jalan bukan dengan kosong-kosong. Ya gue ngambil arah timur dulu. 2018 tuh yang udah mulai start tuh. Berarti lu punya pelajaran 2 tadi tuh, evaluasi 2 tadi tuh. Dari evaluasi itu baru lu berani ini nih. Kekurangannya lu tambel, ininya lu prepare lagi sama. Karena kalau gua jalan di 2018, misalkan 2018 tanpa gua ada trial tentang perjalanan kecil itu, gua pasti kelagapan gitu. Gua kelabakan dan gua pasti nggak tahu mana yang gua prioritasin. Contoh, banyak orang nggak tahu, gue punya target pribadi 100 gunung selesai. 2018 sampai 2020. Target gue tuh bang. Tapi dari yang side target utama gue 7. Jadi yang 100 ini atau yang 93 ini ya bonus. Iseng aja bonus. Lu ketemu naik. Iya. Lu waktunya nggak cukup, jangan dipaksain. Makanya waktu itu lu sempet upload yang gunung-gunung kecil di NTT, itu di list ya. Ya, jadi gue ngambil timur dulu sampai ke Papua. Yang pertama berarti yang target dari Seven Summit-nya tuh udah Seven Summit tuh udah dikeplot di otak lu tuh. Seven Summit Indonesia tuh. Gue dari dulu nggak pernah bang mau diajakin ke Semeru. Temen gue bayarin Hir, enggak, gue bayar. Tapi berarti kan yang ini lu harus naikin dong. Iya. Semeru pertama kali tuh. Iya. Yang dari rangkaian Seven itu 7 itu Semeru duluan. Semeru setelah itu Rinjani gitu. Rinjani. Itu nggak ada kendala tuh, Semeru aman, Rinjani aman. Yang gua tahu yang waktu itu lu punya kendala tuh di apa namanya? Di Kartens. Itu agak ya wajar lah ya, karena gunungnya juga pantas dikatakan ya termahal di Indonesia. Ya menurut gua emang mahal itu gunung itu. Jadi menurut gua
itu juga yang buat gue jadi ada urutan yang berubah. Harusnya kan rencananya nih 7 itu kan yang terakhir Kerinci. Yang pertama kan Semeru, Rinjani, Kartens, baru Binaya. Ini akhirnya gue switch yang Kartens sama Binaya. Jadi gue udah keluar Papua sampai masih belum juga nunggu situasi dan jadwal gue dan sebagainya lah. Kesiapan semua tim yang terlibat. Akhirnya gue keluar Papua. Udah sampai ke Ambon. Ya sayang waktu gue dong di Ambon, akhirnya gue switch aja lah. Jangan paksakan sesuatu yang toh juga nggak haram juga di Binaya diduluin gitu kan. Iya, nggak harus rangkai. Iya, akhirnya mau nggak mau Binaya dulu, udah selesai Binaya, baru gue balik lagi ke Papua. Tapi nggak bawa sepeda gue tinggal di Ambon gitu. Ya istilahnya tuh sepeda udah lewat situ kan? Udah. Nah, udah sah lah tuh. Lu balik lagi hanya untuk membayar hutang ke Kartensnya nih. Iya. Tapi ya gimana ya? Kalau gue pribadi, untung gue nggak punya obsesi ke Kartens. Emang sulit, bukan. Kalau itunya sih gue bisa sih, teknik dan segala macam. Tapi emang gue nggak pengen aja, karena itu gunung batu. Gue lebih suka yang apa. Tapi kalau disediain fasilitasnya mau nggak? Mungkin masih 50-50 gue. Beneran. Kayak gini, gue dulu sempat ditanya, emang kenapa sih? Ya nggak kenapa-kenapa sih, kalau di Gunung Hutan kan enak, bisa bikin api unggun gitu, ada ijo-ijo yang dilihat. Kalau ke Kartens kan abu-abu tuh, kita ngelihat biru aja cuma danau-danau kan. Gitu. Belum lagi gue nggak tahan dingin, gue bilang tuh Kartens kan dinginnya ampun-ampunan. Ya pokoknya gitulah, nggak ada obsesi sedikit pun untuk ke sana. Dan akhirnya itu terjawab juga tuh Kartens dengan persoalannya tuh. Alhamdulillah. Dan itu gue akuin bahwa apa yang gue lakuin saat itu, kenapa gue sebelumnya di bawah tahun 18 gue nggak pernah mau ke Kerinci, ke Semeru atau gunung lain. Tapi nggak ada pernah ngajakin ke Kartens sih, nggak pernah. Kartens, Bukit Raya itu nggak pernah ngajakin. Selebihnya cuma ngajakin karena masih murah kan untuk ngebudgetin orang, bantuin orang bawa gitu. Tapi sebelum jalan gue juga pengen, bukannya gue orang pengen diakui orang lain, bukan. Cuman gue pengen ngapain gue ngelakuin hal yang lebih banyak orang lakuin. Pas gue lihat dulu ada Seven Summit Indonesia, gue cek nggak ada yang sepedahan gitu. Terus gue mikir, pendaki termuda, pendaki tertua, pendaki tercepat, ini bisa dipatahkan gitu loh. Gue pikir begitu doang ya. Kalau gue bersepeda, yang mau matahin juga pusing gitu loh. Gue mikirnya gitu, ya bukannya kepedean gitu, tapi orang yang mau matahin untuk rekor tersebut juga akan berpikir 2 kali, 3 kali, selain waktu, dana, mental, kesehatan. Ya mungkin ada yang matahin lu nanti pendaki Seven Summit dengan jalan kaki. Iya. Itu jempol 4 gitu nih. Ya kurang lebih begitu sih Bang. Jadi tapi gue salut itu. Secara pribadi lah ya, gue walaupun gue nggak ini, gue intip-intip. Gila, keren juga nih anak mentalnya nih. Lu bisa sampai ke Papua, naik Kartens terus sampai dan balik lagi. Dan saat itu sempat kena COVID juga kan, kehalang COVID tuh. Kehalang COVID. Lu di mana tuh kehalang COVID itu tuh? Gue COVID pertama kali ada tuh Kalimantan, tapi gue lolos keluar dari Kalimantan, gue kejebaknya lockdown Batam 2 bulan. Kalimantan tapi udah ke Bukit Raya. Gue turun Bukit Raya COVID ada. Enak juga ya. Jadi setelah gue turun dari Bukit Raya, itu pun gue nggak pakai jalur yang banyak orang ke Bukit Raya, itu rata-rata rantau malam, laut Kalbar. Gue lewat Tumangha Bangoy, Kalteng. Jadi teman-teman senior pecinta alam di Kalteng, Palangkaraya khususnya tuh pada udah lewat sini gini. Ternyata pas lewat situ jalurnya lumayan. Iya. Maksudnya gue terus terang, bahkan ketika dibilang menurut lu lebih berat mana, Kartens sama secara di luar dari pendanaan ya, Kartens sama Bukit Raya lewat Tumangha Bangoy, gue katakan lebih berat Bukit Raya Tumangha Bangoy. Itu pengalaman gue pertama. Di dalam hati kecil gue, ya obsesi gue sih udah terjawab kan. Gue udah closer, bahkan gue terima kasih, gue bilang Tuhan maha baik nih, Allah maha baik, sampai gue bisa closer tuh 3 kali. Itu emang dari dulu cita-cita gue tuh di otak gue pengen closer. Tapi mungkin orang begitu ya, lu punya kemauan, begitu lu ada usaha ya, bukan kemauan terus lu diem. Kemauan lu usaha, pasti Tuhan kasih jalan tuh. Dan itu gue yakin. Dan mungkin ini juga keinginan lu, usaha lu, ya, sehingga Tuhan kasih jalan ada apapun caranya. Akhirnya gunung terakhir tuh dari rangkaian Seven Summit itu Kerinci.
Rinci Itu ya. pun harus bersabar. Setelah COVID ya. Ya masih COVID, cuman lagi itu gue bertahan lama di Sumatera Barat sekitar, itu pindah-pindah ya, maksudnya di Sumatera Barat gue di beberapa kota pindah-pindah, nahan sekitar 3 mingguan lah kurang lebih, cuman berdoa gue cuma satu, gue mau gunung ini buka biar selesai ekspedisi gue. Benar gue bisa selesai finish lebih cepat daripada November 2020, cuma karena gunung ini buka, sayang satu lagi gitu kan, tinggal terakhir. Sampai teman-teman ada yang sampai yang ngomporin lah, udah lahir masuk aja Terabas, saya nggak bisa, bukan masalah Terabasnya gitu, gue bawa nama organisasi nih gitu kan, yang jelek nama organisasi gitu, nggak bisa kayak gue ya. Asal selonong boy aja gitu urusan tata tertib nantilah. Penting gue bisa dulu naik nih. Karena kalau misalkan gue pribadi yang ditegur, gue pribadi yang dihujat, bagi gue nggak masalah ya. Tapi kalau organisasi kan beda cerita. Iya. Jadi, makanya tuh gue paling nggak suka pakai badge dan atribut perhimpunan tuh supaya itu. Kalau lo mau hujatlah gue, jangan hujat perhimpunan gue. Tapi kan kita di Indonesia nggak begitu bang. Semoga orang nggak tahu siapa gue dari mana. Gitu. Jadi gue wales-wales aja. Yang penting gue ikut organisasi itu, gue ambil teknik-tekniknya, gue ambil ilmu-ilmunya untuk gue terapin secara pribadi tuh. Yang gue takutin itu tadi kan. Waktu gue bilang di luar tuh, dari beberapa aturan dan janji itu gue takut itu melanggar itu. Gitu. Berat ya? Berat. Jadi, ya gue wajar. Tadi lu bilang gue takut melakukan ini karena gue bawa nama ini, gue bawa nama itu, jadi keberatan nama lu. Oke. Tapi seru tuh. Gue yakin itu pasti ada kendala-kendala tuh di perjalanan, ya kan? Gak mungkin gak lah. Gue kebayang sih. Gak mungkin lu mulus-mulus aja tuh. Itu gimana? Lu ada gak suka duka kendala di perjalanan atau selama sekian tahun dari gunung satu ke gunung lain dengan bersepeda tuh? Kalau dibilang duka hampir gak ada. Semuanya suka karena tadi yang... Kendala teknis yang kira-kira lu... Wah, ya tadi tuh ke kartun itu. Iya, maksudnya... Itu makanya gue bilang kalau duka gak ada. Tapi kalau kendala-kendala di jalan... bagi gue sih bukan kendala jadinya ya, itu seni perjalanan. Karena begini bang, dinamika. Contoh, gue suka ketawa kalau ngelihat teman-teman pesepeda atau apalah orang yang backpacker atau apa masih di Pulau Jawa nih udah banyak ngeluh gitu kan, gue bilang lu jago lu di organisasi lu survival gitu kan, di kota lu SOS kirim di Facebook. Saya di kota ini nih gitu, ada nggak yang ini gitu kan, ban saya pokoknya dan seterusnya gitu kan. Dan gue berpikir kalau gue lahir di tahun 98, gue hidup di zaman itu ketika ekspedisi, mungkin mereka merasakan jauh lebih berat tanpa adanya Google Maps. Iya pasti. Jauh lebih berat dari hal-hal itu kan. Dan gue anggap seni, tapi bagi teman-teman pesepeda setelah gue atau bahkan sebelum gue yang dia masuk Papua atau ini ribet, ini ribet jalurnya begini, nggak ribet, lu nya nggak mau cari tahu, lu nggak mau cari data, lu nggak mau cari informasi, lu nggak ada asesmen dulu sebelum perjalanan, itu permasalahannya gitu kan. Jadinya lu anggap itu semua kendala gitu kan. Iya, nah, paham tuh. Pas kayak contoh, gue orang realistis banget, walaupun gue punya ambisi. Itu gue realistis. Contoh, lagi itu teman-teman di Pataga Indonesia, pas gue presentasi, ingat banget Bang Dede lah gitu, karena jadi ketua umum, lu ketua umum kan Mbak Wiwi. Pas gue presentasi tentang gue mau ekspedisi, ditanya, pada bingung dengan lihat PowerPoint gue. Kenapa 6 summit bukan 7 summit? Bahkan stiker yang gue udah bikin gue cetakin 6 summit. Yang ngerubah jadi 7 itu bukan gue, teman-teman Pataga. Ini Pataga Indonesia ya, jadi kalau teman-teman takutnya Pataga kan banyak gitu kan, jadi biar nggak... Iya nggak apa-apa, ada Surabaya juga Pataga juga, iya. Pataga Surabaya. Soalnya abis itu biasanya gue kalau ngomong Pataganya doang. Di Garut juga ada Pataga tuh. Iya, abis gue ngomong Pataga doang pada, ini nggak ada nih di Surabaya, nggak ada nama Mahir nih kan. Iya. Ya kan gue biar lurusin Pataga Indonesia, oke. Betul. Garut juga ada Pataga, pabrik tahu Garut. Pabrik tahu Garut, oke. Jadi Pataga yang ngerubah jadi 7. Ya harus spesifik lah, lu Pataga Indonesia. Iya, Pataga Indonesia. Jadi ketika gue presentasi, Pataga Indonesia bilang kenapa 6? Kenapa nggak 7? Gue bilang, saya resist. Tanpa disupport pun saya yakin, saya sanggup, saya bisa menghandle ini yang 6. Tapi yang satu ini,
Saya realistis, saya nggak akan sanggup mau segimanapun saya berjuang di jalan, saya nggak akan sanggup jika nggak ada support. Akhirnya teman-teman Pataga bilang, Hir, untuk Seven Summit kami yang handle gitu. Walaupun pada kenyataan emang nggak semuanya di handle gitu kan. Cuman ya kayak Semeru Rinjani di handle gitu kan. Dan gunung lainnya lain enggak, gue pribadi. Terus Kartens itu alhamdulillah juga disupport Pataga walaupun nggak full, dan alhamdulillahnya pernah nggak ketemu kata-kata begini bang, kalau lu teruslah berbuat baik, kalau lu beruntung lu ketemu orang baik, kalau lu nggak beruntung lu ditemui orang baik. Pernah nggak? Ya pernah. Nah, gue nggak kenal nih sama orang ini, dikenalin begini sampai di situ gue nggak tahu dia punya operator di Kartens itu, gue nggak tahu. Di Timika gue saja gitu kan. Terus gue izin pamit, besokannya langsung gue explore Timika yang mau tembus ke arah Paniai, jalur merah gitu kan. Oh itu jalur merah gini ini nggak apa bang gitu kan. Nanti abang telepon hati bang, nggak usah bang gitu kan. Dan nanti kalau ada sinyal aja jalan. Baik lagi karena gue lihat situasinya nggak oke, gue bilang bang pamit mau ke Asmat lanjut di Timika tuh. Jawaban abang ini apa? Kok gak mau nih naikin gunung? Siapa bang yang gak mau bang? Ini tulisannya di jersey nih. Gumung-gungin gitu kan. Terus kenapa gak mau naik? Gue jawab, ya dari teman-teman dari Pataga di Jakarta belum ada budget, belum siap. Kan mereka berjanji kalau untuk khusus Kartens, kalau nanti udah siap, ya balik lagi baru ke situ. Terus abang itu bilang, yaudah kok punya berapa? Pataga punya berapa? Aku bantu. Sisanya kau naik. Dan apa yang terjadi? Dia salah satunya jual Land Rovernya dia buat Land Rovernya dia jual, salah satunya buat helikopter buat naikin lu ke situ. Keren juga tuh. Ya gue percaya banget kalau kita melakukan hal baik suatu saat pasti akan ketemu orang baik gitu. Kita memudahkan orang suatu saat dimudahkan juga oleh orang. Itu hukum yang nggak tertulis tapi perlu diyakinin tuh. Makanya ya ayo kita berbuat baik aja. Dan pasti semua akan cari jalan yang baik-baik. Betul. Dan sempat juga dilepas sama dia ada namanya satu distrik Kokonau gitu bang, satu kampung lah di Papua, di pelosok pedalaman Papua gitulah. Dilepas. Cuma dikasih, gue nggak punya duit bang. Dikasih apa nama dia? Logistiknya mie 1 dus sama tembakau, kalau di Papua mereka lampion 1 pak. Dilepas. Nanti abang jemput di tanggal yang sama di bulan depan. Kau bikin apa di sini terserah, kau bikin taman baca, bikin apa udah. Gue di sana bikin taman baca, gue bikin kegiatan sama masyarakat. Jadi salah satunya juga karena gue ya alhamdulillah tadi banyak orang yang support lah tentang pendakian Kartens. Akhirnya Kerinci selesai. Balik udah habis COVID tuh ya. Yep. 10 November 2020, telat 8 bulan dari target. COVID kan COVID-19 ya, 19. Iya. 2000 pas banget 2019 ya. Apa yang lu dapet dari semua itu setelah itu terjawab? Didapat dalam segi apa dulu nih? Ya, karena biar spesifik biar gue jawab nggak ambigu. Ya, pengalaman, gue nggak akan ngomong lu bullshit kalau dapat materi kan. Apakah mental lu yang nambah pengalaman lah, apa pasti ada lah, nggak mungkin nggak dari semua itu yang bisa lo ambil. Gue kalau ditanya begitu jadi terus terang gue jadi melihat sesuatu tuh sekarang jadi lebih kayak nggak terlalu gampang mengejudge, lebih kayak dipikir dulu tentang segala hal, dan mental udah pasti jadi, udah pasti gue katakan mental gue kebentuk banget secara mental. Gue fight di jalan pun juga udah ngerasain ini itu, jadinya yang paling gue dapat tadi itu, jadi lebih bijaksana melihat suatu hal, persoalan, ngelihat banyak orang berkicau di sosial media tentang wow begini isu ini isu begitu segala macam, mau isu lingkungan, isu apakah,
gue jadi kadang suka ketawa, misalkan dia orang itu ngomongin Papua, oh Papua begini, tapi dia tinggal di Jayapura, tapi dia ngomonginnya Papua secara keseluruhan. iya gitu, lu nggak mewakili Papua, lu ngomong Jayapura, oke. Titik, ya kan? Gitu. Titiknya di Jayapura, tapi se-Papua lu bahas gitu kan, kayak nggak apa ya, nggak fair aja gitu menurut gue. Terus selain itu gue juga jadi dapet hal yang paling berat dalam melakukan perjalanan solo touring atau single factor di jalan begitu, jujur ke diri sendiri sih bang. Karena kesempatan berbohong tuh banyak gitu loh. Bahkan lu ketemu beberapa konten kreator di jalan, kok lu ngomongnya begini, lu kan ketemu gue di sini begini gitu kan. Terus ya bang, kalau nggak begitu nanti endorsan nggak masuk. Dalam hati tuh kayak munafik. Oh, tapi kita nggak boleh naif juga bang. Masyarakat kita suka dibodohi gitu loh. Dengan hal begitu, gimmick begitu, itu yang laku, yang jadi duit gitu. Gue bilang, oh pantesan ya? Oh gitu. Iya bang, makanya besok abang tuh ceritanya agak begini bang. Kalau bikin caption, oh itu yang laku ternyata gitu kan. Jadi, iya. Tapi karena beda rute, jadi orang ini beda rute sama gue. Gue jadi merasa, oh iya, karena dia nggak ngerasain sampai ke daerah ini gitu kan, dimana dia akan bener-bener berpikir bijak, lebih apa ya, melihat sesuatu dari dua sisi lah. Itu sih bang yang gue dapetin. Tapi gini loh, menurut gue, lu tuh mungkin gue juga nganggap diri gue sendiri, dan gue mandang lu tuh orang kaya gitu, orang kaya dalam hal pengalaman. Jadi kaya tuh ukuran buat bagi gue ya, orang boleh lah ngukur kaya tuh dari materi. Tapi lu punya materi sebanyak apapun, lu kalau nggak punya keinginan, nggak punya ini, lu ya miskin aja sih. Lu ngomongin, gue bilang lu kaya, lu bisa ke Kartens. Gila kalau orang niatin itu ke Kartens berapa ratus juta atau puluh juta lah mungkin sekarang kan. Itu satu Kartens tuh. Kok orang niatin ke sebut apa Bukit Raya, mahal men ke situ. Dan belum juga orang punya duit, belum tentu dia punya kesempatan ke situ. Dia punya niat tapi belum tentu punya kesempatan, ya kan? Yep. Ada orang punya keinginan, nggak punya duit, ya. Itu juga kan termasuk orang miskin menurut gue tuh. Yep. Tapi lu jawab semua itu dengan niat, dan akhirnya ya gue pikir orang semacam lu itu gue anggap orang kaya. Kaya dalam hal bukan materi, tapi kayak pengalaman, kayak apapun yang udah lu lihat itu. Itu semua jadi harta tuh, harta yang bisa lu ceritakan, gak ngarang, lu jalanin gitu. Itu pandangan gua ya. Jadi kaya itu menurut gua ya, seperti itu ukuran orang kaya bagi gua ya. Gue pikir lu kaya punya mobil banyak juga, kalau lu simpen doang semua tuh nggak ada gunanya juga. Nggak penting. Tapi kan setiap orang mau jadi kaya ada pengorbanan ya. Entah dia kaya materi, entah dia kaya cerita atau pengalaman. Pasti pengorbanan nggak? Ya, kayak lu nih. Korban. Ya lu, kita ngomongin kita aja nih. Kita ngomongin kita berdua kan. Lu punya banyak pengalaman bang. Lu punya banyak ilmu. Pasti lu ngorbanin banyak hal. Iya. Ya enggak? Iya. Ada orang yang juga kaya nih secara materi, punya mobil, punya rumah segala macam. Dia juga ngorbanin dong. Dia jadi minim tentang pengalaman hal di luar selain tentang dunia kerjanya dia doang kan gitu. Jadi your life, your choice lah. Ya kalau gue mau memotivasi orang tentang supaya lu cepet kaya ini bullshit lah. Gue nggak ada materi apa-apa ya. Kalau gue memotivasi orang supaya mau kesini bang gimana caranya? Oh begini tekniknya. Oh ini begini. Nah itu gue bisa tuh. Kayak suatu hari gue disuruh ini ada dari Aftek tuh bikin mendaki gunung gratis kan. Jadi gimana caranya nih? Orang-orang yang nggak pernah ke loser, gue atur, gue kasih tips-tips segala macem, itu fisiknya dan ininya, nyampe tuh loser, nyampe tuh namanya Rijani, nyampe tuh dia bikin 5 gunung waktu itu gue. Akhirnya dari 5 tuh 4 nyampe semua, 1 karena gunungnya ditutup ya, gue lupa Rinjani apa Semeru yang ditutup saat itu. Ya artinya gue punya harta itu, harta pengetahuan gue tentang itu, ya gue sampaikan harta gue ke mereka, akhirnya ya semua bisa gitu. Tapi pernah nggak ngasih tahu ke orang, menyampaikan biar dia bisa ke situ tapi di luar dari kegiatan tersebut, orang tapi nggak mau, dia lebih
dia merasa lebih tahu daripada lu. Ya banyak. Ya biarinin aja. Ya berarti kan nggak penting, dia nggak butuh harta gue dong. Iya, Nggak iya, butuh iya. pengalaman gue ya udah gitu. Oke. Panjang juga nih, berapa menit kita Ini rokok lo masih ada bang? Alhamdulillah. Aduh, gue kayaknya ngeliat lu ngerokok jadi pengen ngerokok bang. Itu rokok tingwe. Biasanya juga kita tinggi bang. Ngelinting dewe. Ini ngomong-ngomong, gue dulu gak ngerokok bang. Udah stop. Gue juga paling suka tuh gue berhenti ngerokok. Berhenti Ngerokok. ngerokok. Kayak gini nih, ini berhenti nih. Nah, yang ngerokok nih. Ini kasihan bang yang nonton bang. Ya udah. Jadi apa kesan-kesan atau pesan lu yang harus lu bukan harus ya. Lu bisa lu sharing ke temen-temen nih setelah lu dengan pengalaman lu dan sebagainya. Kalau ada yang mau ikutin jejak lu atau apa yang lu dapet, kalau lu mau sampein tentang hal-hal yang udah lu lakuin. Harapan lu ke khalayak umum dengan pengalaman lu bersepeda, terus setiap gunung lu datengin, lu naikin, artinya transportasinya tuh pakai sepeda, sepedanya lu taruh, lu naik gitu kan, turun bersepeda lagi ke gunung B dan seterusnya. Itu dari semua itu kira-kira pesan apa yang harus lu yang pengen lu sampein ke pendengar? Satu kata, manajemen. Bagi gue belajar survival penting. Tapi sangat lebih penting belajar manajemen. Survival perlu dipelajari, tapi lu jangan berharap dipakai gitu loh. Makanya manajemen lu harus sebaik mungkin. Jadi banyak banget teman-teman entah naik sepeda, naik motor, backpackeran. Kalau ke rumah gue singgah gitu, bahkan gue bisa cak gitu. Lu nggak sampai nih gitu. Lu nggak sampai, bisa gue bukannya gue melebihi Tuhan, tapi ketika gue tanya dia gelagapan, nggak bukan akan melebihi tahu. Tuhan, tapi membaca, menebak, memprediksi. Nah, karena manajemen itu penting gitu. Jadi ketika lu punya manajemen, lu tahu, oh kalau ini terjadi begini, lu harus ngapain. Lu ada apa yang harus lu korbanin, apa yang harus lu menangin, apa yang harus pertahankan. Jadi manajemen itu penting bagi gue buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan, mau melakukan sepedahan kayak naik gunung kayak, ya konsep dasarnya kan sama tuh. Bang Sugi juga sering ngomong 5W+1H gitu. Cuman banyak orang yang suka lupa akan hal itu. Di jalan-jalan aja nggak tahu, tiba-tiba dia lupa kalau dia kenapa-napa banyak merepotkan banyak orang dan seterusnya. Jadi manajemen itu penting. Sekali lagi itu aja sih penekanan gue. Karena kalau dari manajemen yang jadi berantakan, impiannya juga buyar gitu. Itu sih soal manajemen. Kalau ditanya apalagi mau gue sampein tentang ke temen-temen, gue cuma mau nyampein jangan kayak gue. Karena jadiinlah lu jadi bahan pelajaran gitu. Ya karena gini, kalau lu berjalan pakai hati dengan tadi yang quotes pertama lu sampein pas di awalan, berjalan dengan riang gembira dan seterusnya. Ketika hati lu tulus, lu jalan, kuping lu nggak akan nolak celotehan masyarakat. Orang beda suku, beda agama, beda strata sosial dan sebagainya, lu nggak akan menolak itu. Tapi kenapa gue bilang jangan kayak gue? Ntar lu orang kayak gue yang agak jadi, dia kalau orang bilang gue dibilang gak NKRI lah, karena gue nggak sampai detik ini gue nggak pernah teriak NKRI harga mati. Bagi gue mencintai Indonesia tidak cukup menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Karena kalau kita berkunjung, kayak tadi Bang Sugi lihat peta, kita berkunjung, kita datang ke suatu daerah, kita kenal masyarakatnya, kita semakin cinta, semakin sayang. Tak kenal maka tak sayang, gimana mau kenal, berkunjung aja nggak pernah. Iya. Sama dulu gue pernah ada cerita di satu channel tuh, gue pernah ke Baduy. Tapi sebelum ke Baduy kan, gue kenapa mau ke Baduy itu dalam otak gue tuh, Baduy itu dicerita orang tuh buas, ini primitif. Tapi begitu kita ke Baduy, asik kan, ramah dan segala macam. Misalnya gue waktu ke Loser, Loser tuh harus begini. Tapi begitu ke sana nggak sesuai dengan apa yang diceritain orang. Jadi orang terlalu banyak cerita yang buas-buas, dan pada akhirnya gue menyimpulkan dan saat itu cerita-cerita yang gue denger itu dari orang yang belum pernah melakukan itu. Misalnya yang paling sederhana lah, gue Gunung Raung tuh. Sekarang gue
lagi konsen di Gunung Raung. Jadi masyarakat sekitar Gunung Raung itu kan nggak pernah naik puncaknya tuh. Benar-benar mereka tuh nggak pernah tahu tentang. Jadi mereka cerita nanti dek Gunung Raung tuh begini gitu kan. Begitu gue tanya, emang bapak udah pernah? Ya belum. Itu dulu zaman saya kakek saya cerita begitu. Oh pak, ya benar kalau di gunung tuh banyak bunga-bunganya. Ya memang di sana ada edelweiss yang bagus itu. Wah di gunung tuh ada batu besar. Iya memang banyak batu besar gitu kan. Ya akhirnya semua itu akan gue jawab dengan logika yang apa yang gue lihat real kenyataan. Oh begitu deh. Iya pak. Jadi semua dan akhirnya mereka asik gitu. Jadi orang sok tahu itu akan terpatahkan dengan pengalaman kita yang sudah tahu gitu, yang mengetahui. Jadi sok tahu itu akan patah dengan orang yang pernah tahu. Yeah. Jadi gitu. Tadi inti dari itu semua perjalanan. Satu petualangan atau apapun, memang ada gini loh, kayak orang naik gunung itu kan sebetulnya ada 3 tuh yang dipersiapkan. 1 fisik, 2 skill, yang ketiga mental. Duit lah 4. Jadi yang lu sebut tadi tuh manajemen itu kan skill gitu. Sejago apapun manajemen lu ini tapi badan lu nggak lu latih. Betul. Ini, susah banget. Apalagi kalau orang bilang yang penting mental. Iya. Ya bisa aja tadi yang keempat itu ojek gendong ya kan. Ya tadi gue balik lagi tuh. Pertama adalah fisik kita bagus, kita tahu mau kemana, kegiatan kita apa, aktivitas apa, kita latih fisik kita seperti itu supaya ini tercapai. Bukan cuma fisik, tapi skill. Skill itu apa tadi? Manajerial. Manajerial dimulai dari mana? Kumpulin data awal. Oh ini gue mau lakukan ini, mau ke sini. Oh daerah ini tuh begini, datanya begini, gini. Berarti nanti gue persiapan begini. Itu manajemen. Penguatan data dan sebagainya. Lalu ada skill navigasi, lu yang harus lewatin mana aja, tuh nggak mungkin lu jalan-jalan tanpa lu ngerti navigasi, itu bohong banget. Gue yakin bohong, iya kan? Nah yang terakhir tadi tuh adalah survival. Survival tuh udah help gitu. Jadi sebelum help tuh, lu harus survive, menolong diri lu sendiri kan. Gimana caranya gue bisa melanjutkan hidup nih. Kan gitu. Jadi kalau kata survival tuh bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup ya kan. Kalau hidup untuk makan lu di rumah aja ngabisin harta orang tua lu kan. Betul. Makan dan makan. Tapi kalau makan untuk hidup, sekarang kita makan berpikir bagaimana caranya kita melanjutkan hidup. Itu aja kayaknya udah banyak dari Mahir. Siapa itu Mahir? Apa bedanya dengan nenek sihir? Kalau Mahir itu kemana-mana naik sepeda. Kalau nenek sihir kemana-mana naik sapu. Kita ketemu lagi di Ngopi Petang selanjutnya dengan narasumber teman yang punya pengalaman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang masyhur